Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iwan Saputra dengan NIM 22090363. Di sini saya akan menjelaskan tentang seminar proposal saya dengan judul Analisis Penerapan Program Keselamatan Kerja dalam Usaha Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja dengan metode FTA dan metode FMEA. Dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Insinyur Mulyani Emelda Isharyani, STMT IPM. Adapun topik pembahasannya yaitu pendahuluan dengan isi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan batasan masalah. Kemudian ada tinjauan pustaka dengan isi K3, produktivitas kerja, hubungan K3, dan produktivitas kerja. Kemudian ada FTA dan FMEA, kemudian ada penelitian terdahulu, dan kemudian terakhir ada metodologi penelitian yang berisi jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, tahapan penelitian, diagram alir, dan jadwal kegiatan. Yang pertama di sini ada latar belakang. Dalam kondisi ideal, setiap perusahaan seharusnya mampu menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja secara maksimal agar lingkungan kerja menjadi aman, sehat, dan bebas dari risiko kecelakaan. Kesenjangan antara kondisi ideal dan kondisi aktual ini menunjukkan perlunya analisis yang lebih sistematis untuk menelusuri penyebab kecelakaan serta mengukur efektivitas program kerja K3. Untuk itu digunakan metode FTA guna menelusuri akar penyebab kecelakaan secara deduktif, serta FMEA untuk mengidentifikasi potensi kegagalan, dampaknya, dan menentukan prioritas perbaikan melalui penilaian risiko. Kemudian di sini ada rumusan masalahnya. Yang pertama ada apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab kecelakaan kerja berdasarkan analisis FTA. Kemudian ada bagaimana penerapan program keselamatan kerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Kemudian ada apa saja potensi kegagalan atau failure mode, penyebab serta dampaknya yang terjadi pada proses kerja berdasarkan analisis FMEA. Kemudian ada yang keempat, apa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas program keselamatan kerja guna mendukung peningkatan produktivitas. Kemudian di sini ada tujuan penelitiannya. Yang pertama ada menganalisis faktor penyebab kecelakaan kerja menggunakan metode FTA. Kemudian yang kedua ada mengevaluasi hubungan antara penerapan keselamatan kerja dan produktivitas. Kemudian yang ketiga ada menganalisis potensi kegagalan, penyebab serta dampaknya pada proses kerja menggunakan metode FMEA. Kemudian ada memberikan rekomendasi perbaikan sistem K3 guna meningkatkan produktivitas kerja. Kemudian di sini ada batasan masalahnya. Penelitian hanya difokuskan pada analisis penerapan program keselamatan kerja dalam kaitannya dengan produktivitas tenaga kerja. Kemudian analisis dilakukan menggunakan metode FTA dan FMEA untuk mengidentifikasi dan menelusuri akar penyebab kecelakaan kerja. Kemudian di sini ada tinjauan pustakanya. Yang pertama ada tentang K3, yaitu mencakup seluruh kondisi serta faktor yang dapat mempengaruhi keselamatan dan kesehatan para pekerja maupun individu lain di lingkungan kerja. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja yang menjelaskan bahwa tempat kerja merupakan setiap ruangan atau area baik tertutup maupun terbuka, bergerak maupun tetap tempat tenaga kerja melakukan aktivitasnya. Wahyuningsi dan kawan-kawan 2021. Kemudian di sini ada produktivitas kerja. Menurut Mbak TE 2020, produktivitas kerja merupakan hasil dari pencapaian kerja yang diperoleh dalam jangka waktu tertentu. Produktivitas memiliki peran penting dalam menentukan kinerja dan prestasi suatu organisasi karena menjadi faktor utama dalam memastikan kelancaran kegiatan administrasi. Kemudian di sini ada hubungan K3 dan produktivitas kerja. Menurut Utama dan Westo 2023, produktivitas yang tinggi memiliki peran penting dalam memperbaiki kondisi kerja, menjaga keteraturan jam kerja, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian di sini ada fault tree analysis atau FTA. Menurut Saputra dan Yuamita 2023, analisis pohon kesalahan atau FTA merupakan metode analisis sistem yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai kemungkinan penyebab dan konsekuensi dari suatu kejadian yang tidak diinginkan. Kemudian di sini ada FMEA atau failure mode dan N-effect analysis. Metode yang digunakan untuk menilai suatu desain sistem dengan mengidentifikasi berbagai kemungkinan jenis kegagalan pada setiap komponennya, menurut Nurjana dan kawan-kawan 2023. Kemudian di sini saya menggunakan penelitian terdahulu dari Rizky Dwi Hardianto dan Nuryanto dengan judul Analisis Penyebab Reject Produk Paving Block dengan pendekatan metode FMEA dan FTA. Kemudian di sini ada Hilmi Aulawi, Wahyu Andreas, Kurniawan, dan Sofian dengan judul Analisis Risiko Kegagalan Proses Produksi Dodol menggunakan metode FMEA, FTA, dan AHP. Kemudian di sini ada metodologi penelitiannya. Yang pertama ada jenis penelitian.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program K3, mengidentifikasi penyebab terjadinya kecelakaan, serta menilai hubungan antara penerapan K3 dan produktivitas tenaga kerja. Teknik FTA dimanfaatkan untuk menelusuri akar penyebab kecelakaan melalui pemetaan logis berbagai faktor yang saling berkaitan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode FMEA sebagai pendekatan kuantitatif untuk mengidentifikasi potensi kegagalan dalam proses kerja. Melalui FMEA di tingkat keparahan, peluang terjadinya, dan kemampuan pendeteksian tiap mode kegagalan dinilai hingga menghasilkan nilai Risk Priority Number R atau RPN. Lokasi dan waktu penelitiannya itu berada pada PTXYZ. Pemilihan lokasi dilakukan secara propulsif karena tempat tersebut memiliki kegiatan operasional yang berpotensi menimbulkan kecelakaan serta telah menerapkan program K3. Penelitian akan dilaksanakan selama kurang lebih 9 bulan, terhitung dari mulai bulan Desember 2025 hingga bulan Agustus 2026. Kemudian di sini ada objek penelitiannya. Objek penelitian ini mencakup penerapan program K3 di perusahaan, data penyebab kecelakaan kerja, serta informasi terkait produktivitas tenaga kerja. Aspek K3 yang diteliti meliputi perilaku keselamatan pekerja, kepatuhan prosedur, penggunaan APD, kondisi peralatan, dan efektivitas pengawasan. Kemudian di sini ada tahapan penelitiannya. Yang pertama, tahapan persiapan yang mencakup studi pendahuluan, identifikasi permasalahan, tujuan penelitian, dan batasan masalah. Kemudian di sini ada tahapan pengumpulan data yang mencakup data primer dan data sekunder. Kemudian ada tahapan pengolahan data yang mencakup menyusun hasil fault tree analysis dan menyusun hasil failure mode and effect analysis. Kemudian di sini ada tahap analisis dan pembahasan, identifikasi faktor penyebab, risiko kecelakaan, perumusan solusi perbaikan yang sesuai. Dan yang terakhir ada tahap penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kemudian di sini dapat dilihat ada diagram alir. Yang pertama ada studi pendahuluan, kemudian wawancara dan observasi. Kemudian ada tahapan persiapan, identifikasi masalah, penetapan tujuan penelitian, dan kemudian batasan masalahnya. Kemudian ada tahap pengumpulan data. Pengumpulan datanya dimulai dari data primer yang berisi data observasi dan data kuesioner, data sekunder, kemudian profil perusahaan, data pendukung lainnya. Kemudian ada tahap pengolahan data yang berisi data primer, perhitungan hasil kuesioner, dan pengolahan data observasi. Kemudian ada tahap analisis dan pembahasan yang berisi analisis faktor kecelakaan kerja dan usulan perbaikan. Kemudian ada tahap penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kemudian di sini ada jadwal kegiatannya yang dimulai pada bulan November yang berakhir pada bulan Agustus. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.